Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Juli 2023 dengan judul Malaikat Melayani Kebutuhan Manusia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Mari kita ikuti penjelasannya. Pada dewasa ini, sama seperti pada zaman rasul-rasul, pesuruh-pesuruh sorga yang melanglang buana, berusaha menghibur orang berduka, menjaga yang tidak bertobat, memenangkan hati manusia kepada Kristus. Kita tidak dapat melihat mereka secara pribadi. Meskipun demikian, mereka ada dengan kita, memimpin, menunjuk, dan menjaga. Sorga dibawa lebih dekat ke dunia ini oleh tangga mistik yang dasarnya ditanamkan dengan teguh di atas dunia, sementara puncaknya mencapai ke takhta ilahi. Malaikat-malaikat selalu naik dan turun tangga yang gemerlapan ini, membawa doa-doa orang yang berkekurangan dan yang susah kepada Bapa di atas, dan membawa berkat serta pengharapan, keberanian, dan pertolongan kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana sorga ke atas jiwa, mengangkat kita terhadap yang tidak kelihatan dan kekal. Kita tidak dapat melihat wajah mereka dalam pemandangan kita yang biasa. Hanya oleh khayal rohani kita dapat melihat perkara-perkara sorga. Telinga rohani saja yang dapat mendengar keselarasan suara sorga. Kita perlu mengerti lebih baik daripada apa yang kita sadari tentang tugas malaikat-malaikat itu. Adalah baik untuk mengingat bahwa tiap-tiap anak Allah mempunyai kerjasama dengan makhluk-makhluk yang suci. Tentara terang dan kuasa yang tidak kelihatan mengunjungi orang-orang miskin dan yang rendah, yang percaya dan menuntut janji-janji Allah. Kerubim dan serafim dan malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan berdiri pada tangan kanan Allah. Mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 129 dan 131. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami berterima kasih, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani sukacita bagi hidup kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Kita perlu mengerti lebih baik daripada apa yang kita sadari tentang tugas-tugas malaikat-malaikat itu.
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka hikmat pengetahuan sorga selalu, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat pimpinan-pimpinan gerejawi dari tingkat yang tertinggi sampai kepada para gembala jemaat di dalam pengembalaan mereka. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami tak lupa juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga senantiasa terus mengalir dalam kehidupan pelayanan mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat dan ide-ide yang cemerlang yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang datang membutuhkan pertolongan di rumah sakit Advent Palangkaraya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga, pengetahuan untuk mereka mendidik, melatih anak-anak untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat mendidik anak-anak. Mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.